Apa sih yang dimaksud dengan MSDM? MSDM adalah manajemen sumber daya manusia, berfungsi untuk kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk para karyawan di perusahaan tersebut. Tujuan manajemen sumber daya manusia yang pertama, mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan aturan kerja. Yang keempat, menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan mencapai tujuan perusahaan. Serta yang kelima, untuk membantu para manajer mengelola seluruh tenaga kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama itu ada staffing atau mengatur keanggotaan. Dalam fungsi ini ada 3 kegiatan penting yang termasuk yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Yang kedua yaitu evaluasi. Departemen SDM sewajarnya memberi penilaian terhadap para karyawan dan juga melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Yang ketiga, pelatihan dan penasehat. Departemen SDM sewajarnya memberi penilaian terhadap para karyawan dan juga melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Yang keempat yaitu reward. Memberikan reward akan kinerja ataupun pencapaian yang telah dilakukan oleh para karyawan. Yang kelima yaitu membangun relasi. Peranan ini penting dalam membangun relasi dengan karyawan seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Yang keenam yaitu menciptakan kondisi aman dan sehat. Fungsi untuk menciptakan kondisi yang aman dan sehat yaitu menghindari hal-hal beresiko seperti kecelakaan yang dialami oleh para pekerja. Yang ketujuh yaitu mendalami masalah. Fungsi selanjutnya adalah sebagai pencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi atau problem solver. Yang kedelapan yaitu pengintegrasian. Yang dimaksud dengan integrasi di sini ialah menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Dan fungsi yang terakhir yaitu pemberhentian. Dalam prosesnya PHK dapat menjadi sumber masalah bagi perusahaan, seperti keluhan karyawan, laporan ke Dinas Tenaga Kerja hingga salah membayar gaji terakhir. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses memengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan seorang pemimpin dapat dikatakan seorang pemimpin yang berhasil saat pemimpin tersebut dapat mencapai tujuan dari organisasinya dengan menggunakan cara yang efektif. Untuk itu, seorang pemimpin perlu memiliki sifat-sifat dasar kepemimpinan agar pemimpin tersebut dapat menjadi pemimpin yang berhasil dalam mengelola organisasinya agar tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, kompensasi. Kompensasi adalah penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kompensasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Untuk kompensasi finansial, yang pertama ada kompensasi langsung atau yang berwujud uang seperti gaji, tunjangan, THR, dan juga lain-lain. Untuk kompensasi tidak langsung, yaitu kompensasi yang berupa uang maupun barang seperti mobil dinas, asuransi, dan juga fasilitas-fasilitas lain. Yang kedua ada kompensasi non-finansial, yaitu kompensasi yang tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif bagi karyawan seperti pelatihan dan juga tim kerja yang suportif. Pelatihan karyawan. Apa yang dimaksud dengan pelatihan karyawan? Pelatihan karyawan adalah program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, efisiensi, dan penciptaan nilai untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan cara yang jauh lebih baik. Adapun tujuan utama pelatihan karyawan adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan engagement, memperbaiki retensi, dan juga pertumbuhan karyawan. Ada beberapa metode yang dapat dipilih perusahaan untuk melakukan pelatihan karyawan. Ada pelatihan dengan instruktur, e-learning, pelatihan dengan simulasi, pelatihan karyawan langsung, coaching atau mentoring, lecture, diskusi grup, role playing, job rotation, dan self-study. Ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja ini melakukan kegiatannya mengandalkan fisik dalam proses produksinya, di antaranya sopir dan montir. Selanjutnya, ada tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani mempekerjakannya lebih banyak menggunakan pemikiran, gagasan, ataupun ide yang bersifat produktif, seperti manajer, direktur, dan konsultan. Berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tenaga kerja terdidik, yaitu memerlukan keahlian
keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, seperti dokter, hakim, pengacara, akuntan, dan insinyur. Tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja ini memerlukan latihan dan pengalaman, seperti tukang masak atau koki, supir, pelayan toko, dan montir. Tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih, di mana tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja, misalnya pembantu rumah tangga, tukang becak, penyapu jalan. Permasalahan yang dihadapi dari ketenagakerjaan, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angka kerja yang tinggi, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan antara lain meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Pemerintah membuka lapangan kerja sebanyak mungkin untuk dapat menampung tenaga kerja yang semakin meningkat, mendorong usaha kecil dan menengah, dan juga pemerintah harus menyediakan upah yang adil yang meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, meningkatkan perlindungan tenaga kerja seperti penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.